Kisah seorang pembunuh yang masuk surga. Setelah membunuh si pemuka agama tersebut dengan bajunya yang bersimbah darah dan dalam keadaannya yang sangat menyesal, si lelaki pembunuh itu pun pergi melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat salah seorang pemuka agama lain yang berada di kampung tersebut. Sesampainya ia di sana dan bertemu dengan si pemuka agama tersebut, ia lantas menyapa si pemuka agama yang bijak itu dengan nada yang lemah. "Wahai Ustadz, salam." "Waalaikumsalam Tuan. Kau mencari siapa Tuan?" "Perkenalkan Ustadz, aku adalah seorang pembunuh yang ditakuti di kampung ini. Aku datang kepadamu dengan penuh penyesalan dan ingin bertobat atas kejahatan dan dosa yang telah kuperbuat semasa hidupku. Akan tetapi, dosaku begitu besar, wahai Ustadz." "Oh, memang dosa besar apa yang telah kau perbuat itu?" Aku telah membunuh 100 nyawa manusia. Bahkan salah satunya adalah pemuka agama yang baru saja kubunuh belum lama tadi. Apakah tobatku akan diterima oleh Allah?" Mendengar penjelasan dari si pembunuh, si Ustadz lantas menjawab, "Apakah kau ingin bertobat dengan sungguh-sungguh? Tentu saja tobatmu bisa diterima. Jangankan membunuh 100 nyawa, engkau sudah membunuh 200, 300, hingga 1000 nyawa sekalipun. Tetap saja Allah akan menerima tobatmu itu selama engkau masih hidup di dunia ini. Sungguh, Allah akan menerima tobatku. Sungguh, Ia Maha Pengasih lagi Maha Pemberi ampunan. Lantas apa yang harus aku lakukan agar taubatku diterima, wahai Ustadz?" "Pertama-tama, kau harus menyesali perbuatan burukmu itu. Kemudian kau harus meninggalkan perbuatan burukmu itu. Lalu yang terakhir, bertekadlah sekuat tenaga agar kau tidak menuruti hawa nafsumu itu untuk membunuh makhluk hidup lagi. Bagaimana? Apakah kau bisa melakukannya?" "Tentu Ustadz, aku bisa melakukannya." "Baiklah kalau begitu, pergilah kau berhijrah dari kampung ini menuju ke kampung yang berada di seberang sana. Pergilah dengan niat ingin bertaubat kepada Allah, karena di sana terdapat banyak orang-orang soleh yang taat beribadah kepada Allah. Menetaplah kau di sana dan belajarlah agama di sana bersama mereka." Setelah menerima nasihat dari pemuka agama tersebut, si pembunuh itu pun langsung melanjutkan perjalanannya menuju kampung yang berada di seberang dari tempatnya semula tinggal. Namun takdir berkata lain, belum sempat ia tiba di kampung ibadah tersebut, ajal pun datang menjemputnya di tengah-tengah perjalanan hijrahnya. Ketika ia meninggal dunia, turunlah 2 malaikat Allah yang saling berselisih. Yang pertama adalah malaikat rahmat yang ingin membawa si pembunuh itu ke surga. Sedang yang satu lagi adalah malaikat azab yang ingin membawa si pembunuh ke neraka. "Aku akan membawa jiwa yang buruk ini ke neraka." "Tidak, kau tidak bisa melakukannya. Dia sudah bertaubat kepada Allah. Akan tetapi, dia sama sekali belum melakukan kebaikan semasa hidupnya." Di tengah-tengah perselisihan 2 malaikat itu, turunlah malaikat ketiga yang menjadi hakim untuk memutuskan nasib si pembunuh. "Biarkan aku yang memutuskan dia masuk surga atau neraka. Mari kita ukur jarak tempat dia meninggal. Apabila jaraknya lebih dekat ke kampung asalnya tinggal, maka ia akan masuk neraka. Namun apabila ternyata jaraknya lebih mendekati kampung ibadah tersebut, maka ia akan masuk surga." Proses pengukuran jarak pun dilaksanakan, dan hasilnya ialah si pembunuh meninggal dunia di jarak yang mendekati kampung ibadah yang ia sedang tuju tersebut. Maka dari itu, malaikat rahmat pun membawa jiwa si pembunuh itu ke surga. Dari kisah ini, kita bisa mengambil hikmah yang begitu berharga, bahwasanya kita tidak boleh berputus asa atas rahmat dan ampunan Allah.
Karena atas rahmat dan karunia-Nya, si pembunuh yang telah berbuat dosa besar dengan menghabisi 100 nyawa sekalipun diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Selagi kita masih hidup di dunia dan tidak menyekutukan Allah, insya Allah dengan bertaubat, segala perbuatan buruk kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala.